everyone. Okay, brothers and sisters, welcome back to our podcast. Kamsahamnida. Kaula muda membahas dan mengawasi nuklir dengan aman. This time is the third session of our podcast. After previously discussing what the nuclear is and what the nuclear weapons are. Before starting our third session of this podcast, there are breaking news regarding the current situation of military operations in Ukraine. The IAEA, International Atomic Energy Agency, stated in its official release that they always keep in contact with the nuclear competent authority in Ukraine. So as for the status of Chernobyl NPP, nuclear power plant, it is currently in a decommissioning process, and it is certain that no attacks have been direct at Chernobyl NPP. So we hope everything is going to be okay. Now it's time to lower the tension so we can enjoy to discuss about radiation protection. Then it's your turn, Mrs. Emma. Okay, thank you Wiwit. Thank you Kaula Muda semuanya yang udah stay di podcast kita. Semoga informasi yang kita berikan ini berguna untuk pemahaman mengenai radiasi, mengenai nuklir, serta informasi-informasi dan peraturan tentang nuklir. Nah, sekarang kita berpikir untuk memberikan sedikit basic ilmu atau pengetahuan tentang radiasi itu apa, agar kaula muda semua mengerti beda radiasi pengion dengan radiasi non-pengion serta energinya apa saja gitu. Untuk itu mungkin saya share screen ya, Wiwit ya. Okay, what is radiation? So the first question is what is radiation? Radiasi itu apa sih gitu? Biasanya kaula muda pasti biasanya sering bertanya, oh radiasi itu adalah radiasi handphone. Oh radiasi itu adalah radiasi dari TV, komputer, atau smartphone. Nah, radiasi itu kalau kita bilang radiasi adalah radiasi pengion gitu. Radiasi itu apa? Radiasi itu adalah spektrum energi yang memiliki energi yang tinggi, radiasi tinggi. Yang untuk energi radiasi itu dibagi dua secara garis besar, ada lower energy radiation dan higher energy radiation. Ini source-nya IAEA atau IAEA. Jadi radiasi yang energi rendah itu ada di radio, microwave, infrared, visible light, ultraviolet. Nah, kita kalau bahas radiasi pengion itu adalah radiasi yang higher energy, yaitu yang dihasilkan oleh X-ray, gamma ray, beta, partikel, alpha partikel, neutron, dan juga radiasi kosmik. Oke. Kalau yang lower energy ini dia tidak mengionisasi, jadi dia tidak radiasi pengion, sehingga ini disebut radiasi yang aman. Namun kalau untuk energi tinggi, nah itu yang kita sebut radiasi pengion. Nah jenis energinya pun itu beda-beda, ada alfa, ada beta, ada gamma, ada X-ray, ada neutron, juga ada radiasi kosmik. Levelnya beda-beda. Selanjutnya kita lihat levelnya. Energi dari nuklir itu, energi radiasi itu dihasilkan oleh ketidakstabilan inti atom. Kemudian jenis-jenis energinya itu ada beberapa. Tadi kita sudah bilang alfa. Alfa itu adalah proton dan neutron gitu. Jadi alfa ini dia tidak akan bisa menembus kulit. Jadi dia dengan sheet of paper aja, dengan selembar kertas dia tidak akan bisa melewati itu. Jadi shieldingnya cukup, dia tidak akan membahayakan dari radiasi yang datang dari eksternal, tapi akan berbahaya jika dia terhirup, inhale atau ingestion atau kemakan atau masuk ke dalam tubuh kita melalui kulit atau melalui makanan atau melalui udara. Nah, selanjutnya adalah beta. Beta ini lebih kuat daripada alfa karena dia adalah elektron.
Nah, yang beta ini dia akan bisa di shielding atau bisa dihambat dengan plastik, tapi plastik yang lumayan tebal. Nah, ini lebih kuat dari alfa. Dia punya energi eksternal yang cukup untuk melewati sheet of paper, tapi tidak bisa melewati plastik. Selanjutnya yang lebih kuat lagi itu gamma atau X-ray. Ini adalah ray, ini adalah energi gelombang. Jadi dia lebih kuat dan hanya bisa dia bisa menembus kertas, dia bisa menembus plastik, tapi dia biasanya shieldingnya kita menggunakan lead atau timbal atau PB. Nah, juga bisa digantikan oleh beton. Selanjutnya adalah yang lebih kuat lagi yaitu neutron. Nah, neutron ini biasanya di shielding dengan konkrit atau air. Selanjutnya kita bahas sumber radiasi penyion itu dari mana saja sih gitu. Tadi kita bilang ada X-ray. Ini adalah sumber radiasi pengion yang dihasilkan oleh sebuah mesin gitu. Jadi mesin ini menggunakan listrik yang tentu saja kalau tidak ada energi listrik atau tidak dinyalakan, dia tidak akan menghasilkan sumber radiasi pengion. Kemudian ada juga radiasi pengion yang memang dihasilkan oleh sebuah zat radioaktif yang diciptakan, yang secara alami ada di alam atau dia itu dibuat oleh manusia gitu. Selanjutnya adalah cosmic radiation. Nah, cosmic ini memang secara alami ada di alam, yang ada di outer space. Oke, ini sumber radiasi pengion yang kita tahu bahwa mesin X-ray atau high voltage machines itu ada di rumah sakit yang kita gunakan untuk diagnostik. Dia menghasilkan X-ray atau tingkat levelnya sama dengan gamma ray. Kemudian ini adalah radioaktif material atau zat radioaktif yang bisa ada di alam secara alami atau dia itu bisa juga dibuat gitu atau dibuat oleh manusia. Nah, contohnya itu ada radon, iridium 192, cesium 137, kobalt, dan juga secara alami ada di alam itu ada di makanan seperti pisang atau kacang Brazil. Jadi secara alami memang mengandung potasium kalau untuk pisang. Kemudian kosmik radiasi kosmik yang secara alami ada di outer space, ada di yang berasal dari angkasa luar. Nah, zat radioaktif alami ini atau naturally occurring radioactive materials seperti uranium itu digunakan untuk PLTN. Yang zat radioaktif buatan digunakan pada kegiatan medik, industri, dan juga barang konsumen. Lanjut, kita bahas radioactivity. Radioaktivitas itu apa sih? Material radioaktif yang nukleinya atau nukleusnya tidak stabil dan dia akan menghasilkan atau merilis radiasi yang mengionisasi untuk mentransformasi dirinya untuk menjadi stabil. Nah, itu disebut dengan radioactivity atau radioaktivitas. Untuk radioaktivitas ini tentu saja berbeda jenis zat radioaktifnya, berbeda radioaktivitasnya. Ada yang bisa menjadi stabil dengan cepat atau ada yang butuh ratusan tahun untuk bisa menjadi stabil. Oke, orang gimana sih dapat exposure dari radiasi atau mendapatkan what is exposure in Indonesia? Paparan radiasi, dia itu bisa dari paparan eksternal atau paparan internal. Kalau eksternal tadi biasanya oleh zat radioaktif dengan energi yang tinggi, itu eksternal. Nah, internal itu jika dia masuk ke dalam tubuh yang berbahaya itu adalah seperti alfa atau beta. Nah, kita bisa saja dapat dari rumah sakit karena kita mendapatkan treatment atau melakukan diagnostik, atau kita berada di alam di bumi ini saja kita akan mendapatkan radiasi alam. Oke, sumber radiasi itu kalau untuk dibagi menjadi 3, ada
radiasi yang memang berada di alam. Jadi dosis kita mendapatkan dosis radiasi yang rendah itu dari alam. Itu bisa dari bangunan atau cosmic rays tadi from space atau permukaan bumi, ada di tanah, air, dan ada di udara, kemudian juga makanan. Kemudian dosis lain yang kita hasilkan yaitu dari diagnostik atau terapi. Kalau kita memang biasanya kalau ke rumah sakit rata-rata ada ya untuk mendapatkan dosis dari X-ray gitu ya untuk general check up atau apa saja gitu. Kemudian dosis untuk paparan kerja yang biasanya diterima oleh pekerja radiasi. Kenyataannya bahwa 80% dosis yang diterima rata-rata manusia itu berasal dari radioaktif alam, yaitu sekitar 2,4 milisievert per tahun. Nah, misalnya ini data-data yang ada di sumber IAEA atau IAEA. Jadi kalau kita terbang selama 10 jam, itu kita mendapatkan dosis sekitar 0,05 milisievert. Atau kita untuk pendaki gunung, untuk di atas ketinggian 2.300 meter di atas sea level, permukaan laut, itu dapat 0,8 milisievert. Rata-rata ya per tahun. Kemudian kalau di sea level aja dapat 0,4 milisievert. Itu secara alami ada di alam. Kemudian kalau untuk medical exposure atau paparan medik yang kita terima, kalau kita dapat X-ray untuk chest itu dapat 0,07 milisievert, atau mamografi itu 0,6 milisievert, kalau CT scan lebih tinggi lagi 7,4 milisievert. Dan tentu saja pemberian dosis untuk medik tadi itu adalah dengan rekomendasi dokter. Jadi tidak bisa orang mendapatkan dosis tanpa ada justifikasi atau manfaatnya harus lebih besar daripada risikonya gitu. Memang sangat diperlukan. Kemudian kalau untuk occupational exposure atau paparan kerja itu 0,7 milisievert untuk workers dan bisa untuk orang lainnya yang menerima dari dosis radiasi untuk occupational exposure itu sekitar 0,05 milisievert. Jadi itu adalah gambaran dosis yang kita terima secara sehari-hari atau secara alami atau karena pekerjaan atau karena memang butuh radiasi paparan medik. Oke, itu saja mungkin sedikit paparan dari saya untuk membuat diskusi kita lebih lancar lagi atau kita bisa bahas lebih lanjut itu sebagai pembukaan. Oke, Wit. Oke, terima kasih Sis Emma ya penjelasannya. Sebenarnya itu mungkin berapa ya? Itu sekitar 10 SKS tampaknya gitu ya. Tapi kemudian di wrap sampai cuma beberapa menit saja gitu kan. Itu sebenarnya nggak cukup sebenarnya gitu. Tetapi saya rasa untuk kaula muda sudah cukup menerangkan lah gitu ya. Kenapa? Karena ada efek radiasi yang berapa exposure-nya gitu kan ya. Kemudian kita ketahui kalau naik pesawat itu berapa exposure-nya itu yang diterima paparan gitu kan. Nah, ini bisa jadi awal gitu ya, awal dari penjelasan selanjutnya mengenai proteksi radiasi gitu. Karena ya seperti kita ketahui bahwa radiasi ini nggak bisa kita tolak gitu kan, karena tadi juga ada dijelaskan oleh Sesima ada di alam gitu kan ya. Kita nggak ngapa-ngapain pun bisa jadi dapat radiasi, cuma kan batasannya apakah memang masih dalam batasan yang aman gitu atau tidak gitu. Nah, sementara ini kemudian kita bisa bergerak gitu kan ke proteksi radiasi yang merupakan suatu upaya gitu ya atau tindakan untuk sebenarnya nggak menjadikan nol gitu kan, tapi mengurangi gitu ya. Mengurangi pengaruh gitu ya, mengurangi pengaruh radiasi yang bersifat merusak gitu ya akibat paparan radiasi gitu kan. Nah, seminimal mungkin kita dapatkan agar tidak menjadi masalah kepada tubuh kita kan gitu ya. Kalau saya menyimak gitu ya, saya sih alhamdulillah cukup tercerahkan gitu ya. Semoga yang lain pun demikian gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang tak kurang mencerahkan ya silahkan lah gitu kan, write comment gitu kan.